Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syaidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzalahu fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahi habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV Wibawa Mukti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semuanya masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa melaksanakan rutinitas kewajiban kita bersama, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi dari semua larangan-larangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya wa tabi'in wal ulama wal musannifin. Semoga salawat sampai pada kita semuanya dan kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Wibawa Mukti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ditanya apakah Anda kepingin masuk surga, maka jawaban yang muncul dalam diri kita masing-masing pastilah sama. Ya, saya kepingin masuk surga. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita umat Islam, umat Buddha, umat Katolik, Kristen, semuanya kepingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi uniknya di sini para hadirin, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Biasanya kan kita yang ingin masuk surga, tapi ini surga yang merindukan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu masyataqatin ila arba'atin nafir. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, taliyul Quran. Surga kepingin dihuni oleh orang-orang yang biasa membaca Al-Quran. Surga kepingin ditempati oleh orang-orang yang biasa mengamalkan Al-Quran. Bahkan surga merindukan orang-orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Maka di bulan puasa ini, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah panduan hidup kita, karena kita bisa
membedakan antara yang halal dengan yang haram. Kita bisa tahu antara mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita semuanya mampu dan mau membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya lalu mengamalkannya, maka fa insyaallah di Indonesia ini akan damai, tentram dan nyaman. Kenapa? Karena kita semuanya mempunyai panduan Al-Qur'an yang sudah kita laksanakan bersama. Ketika Allah melarang itu haram, maka kita tidak lakukan. Ketika Allah melarang bahwa korupsi dilarang oleh Allah, maka tidak kita laksanakan. Ketika berzina dilarang oleh Allah, maka kita pun tidak melaksanakannya. Itu berarti kalau kita semuanya sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, maka jelas Indonesia akan makmur, subur, damai dan tentram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidul lisan. Orang yang mau menjaga lisannya, tutur bahasanya rapi, tata bahasanya bagus, sama orang lain tidak menghina, sama atasan tidak menghujat, sama bawahan tidak merendahkan. Kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang tadi telah saya bacakan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan pahala ibadah puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Siapa itu? Kata Rasulullah, ada 4 golongan. Yang pertama adalah al-kadzib, bohong. Banyak sekali saudara-saudara kita orang yang puasanya rajin, bohongnya juga tambah rajin. Ada nggak seperti itu, Pak? Ada nggak seperti itu, Bu? Banyak, tapi bukan di sini, di sana, di Amerika. Kalau di sini, alhamdulillah, puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi ternyata tidak jauh beda dari yang di Amerika. Kemudian, yang kedua ada al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Tidak sedikit saudara-saudara kita orang yang puasanya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, bahkan baca Al-Qur'annya juga rajin, tapi ghibahnya atau membicarakan keburukan orang lainnya itu juga tambah rajin. Ini yang bisa mengakibatkan pahala kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita sah, sholat kita sah, tapi pahalanya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para pemirsa, saya mengajak mari kita sama-sama menjaga diri, menahan diri. Jangan sampai tadarus ya tadarus, setelah tadarus kita ngerumpi, ya. Begitupun habis sholat tarawih ya sholat tarawih, langsung pulang saja, nggak usah bergerombol di depan masjid, langsung pulang. Nanti tujuannya apa? Ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian yang seterusnya ada an-namimah, sumpah palsu. Sumpah palsu ini sering dilakukan biasanya adalah hakim. Tapi ternyata bukan hanya hakim saja yang melaksanakan sumpah palsu, tapi banyak sekali saudara-saudara kita di bulan puasa ini yang masih menggunakan sumpah palsu. Kepada istrinya karena menutupi kebohongannya dia sumpah palsu, kepada anaknya, kepada temannya, kepada atasannya karena menutupi kebohongannya dia pakai sumpah palsu. Inilah yang mengakibatkan ibadah puasa tidak ada artinya apa-apa di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai menggugurkan kewajiban saja. Kemudian yang terakhir yaitu an-nadru bisyahwah. Kita melihat dengan syahwat. Di bulan puasa ini, mohon maaf para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira kita tidak penting, jangan keluar ke mall, jangan keluar ke pasar. Karena kalau kita keluar dari rumah menuju ke pasar, keluar dari rumah menuju ke mall, yang kita lihat pastinya hal-hal yang menimbulkan ghirah.
Coba kita lihat Bapak Ibu pegawai yang ada di Lipo, pegawai ada yang supermarket, rata-rata mereka menggunakan bahan di atas lutut. Itulah yang nanti akan mengakibatkan gairah kita. Begitupun di pasar, pakai bajunya yang minim, celana yang minim, sehingga timbullah syahwat, maka akan mengakibatkan pahala ibadah kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mohon maaf, kalau kita keperluan sedikit aja, apalagi sudah mau lebaran. Ya, kita datang ke pasar, kita datang ke mall cari baju, melihat yang bening-bening. Kalau nggak dilihat mubandir, dilihat berdosa. Aduh sayang, itu barang bagus, nggak dilihat misalkan. Ya, ini yang mengakibatkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Karena apa? Ada nafsu di dalam diri kita. Pemirsa TV Wibawa Mukti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya orang yang diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala dan huwa mud'imul ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Di bulan puasa ini ayo kita sama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang di pinggir jalan maupun yang masih di kontrakan dan sebagainya, mereka kalau buka masih susah. Kita bantu mereka. Kita adakan takjil di masjid, di musola, bahkan kita bawa ke jalan. Kenapa? Membantu orang-orang yang sedang lapar karena dia ibadah puasa. Lapar dalam arti luas di sini, membantu orang yang kelaparan dalam arti luas di sini adalah kita disuruh bersedekah, berinfak, menginfakkan sebagian harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebagian harta benda yang kita punya, sebagian harta benda yang kita miliki, itu ada sebagian punya fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Untuk itu berkewajiban kita untuk membantu mereka. Karena sesungguhnya harta benda yang kita berikan kepada fakir miskin, harta benda yang kita berikan kepada yatim piatu, harta benda yang kita sumbangkan ke masjid, ke pesantren, ke musola dan sebagainya, itu tidak akan habis begitu saja. Tapi sesungguhnya harta benda yang kita keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasari ambatat sab'a sanabila mi'atu kulli habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta bendanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menanam sebutir benih, kemudian benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai akan membuahkan 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala siapa saja yang dikehendakinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah janji Allah kepada kita semuanya. Jadi harta benda yang kita berikan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, du'afa dan sebagainya, itu sesungguhnya tidak akan habis, tapi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimur Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita semua sudah menjalankan ibadah puasa di hari yang ketiga. Tentunya ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang keempat yang harus kita laksanakan bersama. Tidak boleh tidak. Kadang-kadang ada yang salah paham ibadah puasa, ya puasa tanggal 1 puasa, tanggal 30 puasa, tengahnya tidak puasa. Salah, yang benar dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini ibadah puasa. Ibadah puasa ini kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ataupun ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kamu semua untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Jadi puasa ini diwajibkan bukan di zaman Rasul saja, tapi orang-orang sebelum zaman Rasul, sebelum Rasulullah SAW sudah diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Dengan tujuan apa?
La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa.